setiap hari Kamis tentunya ya, di minggu kedua seperti biasa kami akan bertemu dengan RSUD Waraya dalam bincang talkshow di kesempatan pagi hari ini. Di kesempatan pagi hari ini saya sudah bersama Bapak Dr. Agung Made Sucipto, MSD, SPA ya, dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini, sukseskan ASI untuk generasi emas. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, baik. Tema kita sukseskan ASI untuk generasi emas Pak Dokter. Nah, bisa dijelaskan sedikit apa sih yang dimaksud dengan ASI eksklusif dan apa bedanya dengan ASI biasa Pak Dokter? Ya, selamat pagi para pemirsa. Yang dimaksud dengan ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI tanpa makanan dan minuman tambahan lain pada bayi berusia dari 0 sampai dengan 6 bulan. Jadi pada bayi yang baru lahir hingga usia 6 bulan itu hanya mendapatkan ASI saja. Nah, sedangkan ASI yang biasa itu nanti bayi yang setelah mendapatkan ASI eksklusif itu dilanjutkan pemberian ASI-nya hingga usia 2 tahun atau bahkan bisa lebih dari usia 2 tahun. Iya, nah Pak Dokter, mengapa ASI itu lebih utama Pak Dokter dibandingkan dengan susu formula di sini? Apa kelebihan dari ASI tersebut Pak Dokter? Baiklah, jadi ASI memang kita ketahui banyak sekali mengandung antibodi ya, jadi zat kekebalan tubuh ya, yang berfungsi tentunya memberikan perlindungan kepada bayi sampai dengan usia 6 bulan. Di samping itu, ASI juga mengandung berbagai zat gizi yang sangat ideal dan untuk mencukupi dan menjamin tercapainya tumbuh kembang bayi yang baik di usia 6 bulan pertama. Makanya ASI itu harus kita dukung, bayi itu kita dukung untuk bisa mendapatkan ASI eksklusif, hindari makanan tambahan pada usia-usia awal, yaitu 6 bulan pertama usia bayi, karena mungkin makanan-makanan tambahan tersebut mengandung zat-zat yang tidak bagus untuk kesehatan atau perkembangan bayi, misalnya mengandung zat warna atau mengandung zat pengawet. Baik Pak Dokter, nah apa saja manfaat dari ASI eksklusif? Manfaat dari ASI eksklusif bagi ibu di sini Pak Dokter? Itu memang bisa memberikan manfaat yang pertama pada ibu, yang kedua kepada bayinya. Nah, kalau pada ibu, yang pertama akan terjalin suatu hubungan, ikatan emosional yang erat antara bayi dengan ibunya pada proses menyusui. Kemudian berikutnya, pemberian ASI eksklusif itu bisa mengurangi risiko terjadinya perdarahan setelah ibu melahirkan. Yang lainnya lagi, pemberian ASI eksklusif itu bisa juga mengurangi kemungkinan ibu menderita kanker payudara di masa yang akan datangnya, kemudian pengembalian rahim dan alat kandungan ke keadaan sebelum seperti keadaan pada saat sebelum melahirkan itu akan lebih cepat terjadi ya, sehingga risiko perdarahan juga kembali bisa sangat berkurang, lebih praktis tentunya, jadi lebih praktis, lebih ekonomis, dari sisi waktu juga bisa lebih hemat, kemudian juga bisa tersedia setiap saat. Di samping juga secara alami bahwa pemberian ASI itu bisa sebagai kontrasepsi alami, sehingga dapat mengurangi ya atau menjarangkan terjadinya kehamilan. Di samping itu yang tidak kalah penting itu adalah pada saat proses menyusui di mana terjadi suatu kontak psikologis antara bayi dengan ibu, ibu itu akan merasakan kepuasan batin yang lebih bagus. Berarti merasa sempurna gitu Pak Dokter ya, menjadi seorang ibu karena bisa menyusui buah hatinya sendiri ya. Nah, itu kan manfaat ASI eksklusif bagi ibunya. Nah, sini untuk anaknya sendiri, manfaat ASI dari ibunya itu bagaimana Pak Dokter? Nah, kalau untuk anak sendiri ya, kita ketahui yang pertama ASI itu mengandung berbagai antibodi, jadi mengandung berbagai zat kekebalan tubuh ya,
Nah, ini tentunya akan memberikan perlindungan kepada bayi. Ya, risiko bayi mengalami penyakit infeksi itu akan sangat-sangat jauh ya bisa kita tekan. Berikutnya adalah tentunya pemberian ASI secara eksklusif ini tidak menimbulkan alergi. Jadi berbeda nanti kalau misalnya bayi mendapatkan suatu susu formula di mana ada risiko alergi, maka bayi itu bisa mengalami berbagai manifestasi gejala alergi. Kemudian pada saat penyajiannya kan tidak perlu hal yang khusus ya. Jadi ASI itu langsung steril, kemudian selalu tersedia. Nah, ini ya, selalu tersedia setiap saat, setiap waktu bayi tersebut membutuhkan minum, membutuhkan ASI itu selalu ready. Iya benar sekali ya. Tidak seperti susu formula kita buat terlalu hangat kita dinginkan terlebih dahulu Pak Dokter ya. Baik Pak Dokter, nah apa saja sih kerugian bagi anak jika tidak diberikan ASI eksklusif di sini Pak Dokter? Kita lanjutkan lagi bincang-bincang pada pagi hari ini ya. Jadi untuk bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif itu sebenarnya ya sangat-sangat merugikan ya. Yang pertama ya, kalau dia diperkenalkan sejak awal dengan susu formula, risiko untuk terjadinya gangguan pencernaan, ya misalnya perutnya kembung, ya, atau bisa muncul diare, atau bayinya muntah, itu bisa terjadi kalau memang dia tidak cocok dengan suatu susu formula. Kemudian hal lain juga adalah tentunya kita ketahui tadi ya, antibodi serta kekebalan pada ASI sangat tinggi. Kalau dia tidak mendapatkan kekebalan yang bagus, tentunya risiko untuk menderita penyakit infeksi itu akan lebih tinggi pada bayi-bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian risiko menderita diare atau meningitis juga pada bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif itu lebih tinggi ya, bisa 3-4 kali lipat dibandingkan kalau dia mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian rasa ikatan cinta kasih juga tidak terjalin ya, karena kalau pakai formula kan bayinya diberikan dot ya, tidak ada suatu komunikasi, tidak ada suatu jalinan kasih sayang antara ibu dengan si bayi. Nah, itu beberapa hal yang kerugiannya ya pada bayi yang memang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Iya, berarti di sini kalau tidak mendapatkan ASI eksklusif itu kecenderungan itu infeksinya resikonya tinggi, ya. Baik Pak Dokter. Nah sekarang untuk ibunya Pak Dokter, apa saja sih kerugian bagi ibu jika tidak diberikan ASI eksklusif di sini Pak Dokter? Ya seperti saya jelaskan tadi, jadi dengan pemberian ASI itu mengurangi risiko terjadinya perdarahan ya, yang lebih lama pada ibu. Kalau ini dia tidak mendapatkan ASI eksklusif, tentunya risiko itu menjadi lebih tinggi ya. Jadi perdarahan pasca persalinan jadi lebih lama. Kemudian pemberian ASI tadi bisa sebagai kontrasepsi alamiah. Nah, kalau dia tidak menyusui, tentunya risiko terjadinya kehamilan dengan waktu yang lebih dekat itu menjadi lebih besar. Jadi belum waktunya untuk hamil, ibunya bisa lebih cepat hamil lagi. Kemudian berisiko juga tadi ya kena kanker payudara atau kanker serviks, leher rahim itu lebih tinggi pada bayi ibu yang tidak mendapatkan atau tidak menyusui bayinya secara eksklusif. Kemudian pengeluaran juga kan tentunya dari sisi ekonomi kan, harus beli susu, beli alat-alat untuk botol, dot ya, tentunya itu kurang ekonomis dibandingkan kalau menyusui. Nah di sini Pak Dokter sedikit informasinya, seorang ibu yang tidak menyusui, kerugiannya di sini bisa mempercepat terjadinya kehamilan kembali. Apakah gimana di sini Pak Dokter? Ya karena pada proses menyusui itu kan ada hormon-hormon yang berperan di sana. Nah,
kalau dia tidak menyusui berarti hormon-hormon, salah satunya ada hormon prolaktin, ya, ada hormon oksitosin, tentunya tidak bagus produksinya, ya, sehingga akibatnya ya risiko untuk terjadinya kehamilan itu bisa lebih tinggi jadinya kalau dia tidak menyusui ibu tersebut dibandingkan kalau dia menyusui dari awal. Nah, baik Pak Dokter. Nah, di sini terkait dengan teknik menyusui Pak Dokter. Nah, teknik menyusui yang baik itu bagaimana? Posisi menyusui bagaimana? Dan posisi yang tidak benar itu bagaimana di sini Pak Dokter? Biar para ibu-ibu yang baru mempunyai bayi bisa mengetahui informasinya dengan lengkap sih Pak Dokter. Jadi ya ini sebenarnya kalau saya cowok kan tidak langsung dia mengerjakannya ya, tapi untuk tambahan pengetahuan saja ya. Jadi memang pada proses kita menyusui itu ada beberapa hal yang mesti diperhatikan sehingga bayi itu mendapatkan ASI secara baik, secara optimal ya. Yang pertama dari sisi posisi ya, posisi muka bayi itu kan mestinya menghadap ke payudara, itu istilahnya ya chin to breast ya. Kemudian perut atau dada bayi juga harus menempel ke perut atau dada ibu, chest to chest ya. Tujuan di sana itu di samping ada suatu bonding, ikatan, tentunya ada suatu risiko, mengurangi risiko adanya hipotermi istilahnya ya. Jadi dengan adanya kontak kulit bayi yang bagus dengan ibu itu akan terjadi transfer panas ibu ke bayi sehingga bayi berisiko hipoterminya menjadi lebih kecil. Kemudian seluruh badan bayi juga mesti menghadap kepada ibu ya hingga telinga membentuk garis lurus dengan bayi dan leher bayi. Ini tentunya ya lebih praktis sebenarnya ya pada ibu-ibu yang memang langsung melakukan proses menyusui ini. Kemudian ya pada saat menyusui tentunya ibu itu harus menyangga ya, menyangga punggung bayi secara baik sehingga bayi itu menjadi lebih nyaman ya, proses menyusuinya menjadi efektif. Nah, ada kontak juga antara mata ibu dengan bayi. Jadi ibunya sambil menyusui ya jangan noleh kanan kiri mesti fokus juga ya sehingga bonding ya, ikatan emosional tadi itu bisa terbentuk dengan baik. Kemudian pegang juga kepala belakang bahu ya daripada bayi, kemudian kepala juga terletak di lengan ya, bukan di daerah siku daripada. Yang kurang benar misalnya ya nanti ya leher bayi cenderung nanti berputar ya, cenderung ke depan ya, atau badan bayi menjauhi badan ibu, tentunya ikatan atau bonding secara psikologis itu menjadi tidak bagus ya. Kemudian hanya leher dan kepala yang tersanggah, nanti dia lehernya jadi nekuk ya sehingga proses menyusui bayi itu bisa menjadi tidak nyaman. Tidak ada kontak misalnya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi ibu pada saat menyusui kan mestinya menatap bayinya dengan baik ya. Kalau dia ibunya lain-lain ya, ngobrol barangkali tentunya kontak psikologisnya menjadi kurang. Nah, itu beberapa hal yang pada proses menyusui itu kurang benar. Nah, baik Pak Dokter, ada yang disebut dengan perlekatan ya saat menyusui yang baik di sini Pak Dokter. Nah, seperti apa contohnya di sana Pak Dokter? Ya, pada proses menyusui tersebut tentunya harus ada suatu pelekatan ya sehingga bayi tersebut bisa mendapatkan ASI secara baik. Posisi tentunya yang berperan di sini ya, dagu bayi itu mesti menyentuh ya payudara daripada ibu, kemudian pada saat menyusui juga mulutnya terbuka lebar ya, bukan cakap itulah istilahnya. Jadi sehingga proses nyedot daripada bayi tersebut itu menjadi efektif. Bibir bawahnya juga mesti berputar keluar ya. Lebih banyak areola yang tercengkram oleh bibir bayi ya, sehingga nanti proses keluarnya ASI itu menjadi lebih bagus ya. Kemudian tentunya ibu juga harus merasa nyaman ya pada saat menyusui, tidak nyeri misalnya pada putingnya ya. Kemudian bayi juga harus merasa nyaman ya sehingga proses ini benar-benar
dirasakan baik oleh ibu maupun oleh bayi. Kemudian hidung juga ya, hidung bayi jangan sampai tertutup sehingga nanti napasnya terganggu. Jadi memang posisi itu sangat penting ya pada proses menyusui. Kemudian juga dagu bayi ya juga harus benar-benar melekat ya ke payudaranya. Kemudian juga puting juga ya diarahkan ke atas langit-langit sehingga akan memberikan sentuhan ya pada bayi, dan refleks menghisap bayi itu akan menjadi lebih efektif. Gitu. Ya baik Pak Dokter, nah seberapa sering kita harus menyusui bayi Pak Dokter seorang ibu itu? Apakah benar saat bayi tidur harus kita bangunkan untuk menyusui di sini Pak Dokter? Pada proses menyusui, jadi bayi sudah secara alami memang memerlukan atau bangun ya, kapan dia akan menyusui itu secara alami sudah terbentuk ya. Jadi dalam 24 jam itu bayi diperkirakan mesti menyusui sekitar 8 kali ya. Tentunya menyusui tersebut terjadi secara efektif. Itu ya. Kemudian sebenarnya sih tidak ada batasan waktu. Jadi istilahnya adalah on demand. Jadi begitu bayi membutuhkan, begitu bayi merasa haus atau lapar, itu bayi sesegera mungkin ya bisa menyusui. Jadi kapanpun bayi tersebut perlu. Jadi kalau dari sisi waktu ya barangkali ya bisa diperkirakan ya minimal 8 kali ya dalam waktu 24 jam itu, sehingga nanti produksi ASI itu bisa terjaga dengan baik. Nah baik Pak Dokter, nah untuk lamanya seorang bayi itu menyusui sampai bayi itu merasa kenyang gitu ya, untuk durasinya itu lamanya berapa lama di sini Pak Dokter sebaiknya seorang bayi itu menyusui? Jadi proses menyusui yang efektif tentunya harus waktunya juga harus terjaga dengan baik. Kalau terlalu singkat tentunya bayi mungkin belum merasa puas ya, belum hilang apa. Tapi kalau terlalu lama juga tidak efektif. Ya, berarti produksi ASI kemungkinan itu tidak bagus. Jadi rentang waktu yang bisa kita pakai patokan ya. Jadi proses menyusui itu ya lebih kurang ya, idealnya ya 5 sampai 15 menit. Itu maksimal lah dalam satu periode menyusui itu jangan lebih dari 30 menit. Kadang-kadang kan ada kendala ya pada proses menyusui tersebut ya, sehingga waktunya menjadi lebih lama. Jadi jangan lebih dari 30 menit. Jadi yang efektif itu 5 sampai 15 menit. Iya. Nah di sini bagaimana seorang ibu itu tahu Pak Dokter apakah ASI yang diberikan kepada anaknya itu sudah cukup atau tidak? Nah, tanda-tandanya bayi sudah merasa kenyang itu bagaimana Pak Dokter sih? Ya, kalau bayi sudah merasa kenyang pada saat minum ya atau menyusui, yang pertama itu setelah menyusui bayi itu akan tidurnya lebih lelap. Ya. Kemudian bisa juga kita lihat nanti dari produksi kencing atau urin daripada bayi. Bayi yang minumnya cukup ya tidak mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi, produksi urinnya bisa 6 sampai 8 kali ya. Jadi dia kencing itu 6 sampai 8 kali dalam waktu 24 jam. Hal lain yang bisa kita lihat bahwa ASI itu cukup adalah dengan memantau peningkatan berat badan. Berat badan bayi itu pada 2 minggu pertama itu kalau ASI-nya cukup, itu berat badannya naiknya juga cukup bagus ya, kira-kira sekitar 500 gram ya. Di samping itu kalau bayi sudah merasa puas ya, sudah merasa kenyang, tentunya dia akan melepas sendiri cengkraman terhadap payudaranya pada saat menyusui. Itu hal-hal yang bisa kita jadikan pedoman bahwa ASI itu sudah cukup berisi bayi. Iya. Nah di sini ada satu mitos mitos atau fakta di sini Pak Dokter. Apakah benar semakin sering ibu menyusui maka produksi ASI-nya itu semakin banyak di sini Pak Dokter? Jadi ini sebenarnya fakta ya. Jadi
memang pada proses menyusui itu akan terjadi perangsangan beberapa hormon ya. Jadi pusat hormon itu adanya di otak ya, di hipofisis bagian anterior ya. Itu ada yang namanya di sana adalah hormon prolaktin. Jadi prolaktin ini itu akan meningkat kalau terjadi proses menyusui yang teratur ya. Jadi dengan produksi prolaktin ini maka produksi daripada ASI di sel-sel di alveolus ya, tempat produksinya ASI di payudara itu akan terus terstimulasi sehingga produksi ASI itu akan terjaga. Di samping hormon prolaktin itu juga ada hormon oksitosin ya. Oksitosin ini juga berperan ya untuk meningkatkan produksi daripada ASI. Jadi itu adalah memang benar ya. Jadi dengan menyusui yang teratur ya, yang adekuat itu akan tetap terjaga produksi ASI si ibu. Iya, nah itu buat para ibu-ibu rumah tangga yang baru saja mempunyai buah hati, nah ada baiknya untuk semakin banyak bayinya disuruh menyusui agar produksi ASI-nya itu tambah banyak gitu para dokter ya. Warga Kota kembali ke Bidang Talkshow kita dengan tema sukseskan ASI untuk generasi emas ya. Nah baik Pak Dokter, apakah benar di sini Pak Dokter ASI bisa sebagai KB alami di sini Pak Dokter? Jadi salah satu manfaat daripada ASI yaitu sebagai KB ya, KB alami yang bisa menjalankan terjadinya kehamilan. Hal ini disebabkan karena adanya suatu hormon prolaktin ya. Jadi hormon prolaktin itu akan menekan terjadinya ovulasi ya, fungsi indung telur untuk menghasilkan sel telur. Sehingga menyusui secara eksklusif itu akan memperlambat kembalinya fungsi kesuburan dan haid dari seorang ibu. Oleh karena itu ya, keuntungan ini ya bisa kita manfaatkan sehingga proses kehamilan yang terencana itu bisa menjadi lebih baik ya, sehingga mampu menunda terjadinya kehamilan ya, sehingga anak-anak yang kita programkan itu menjadi lebih bagus. Iya, dari sini fungsi hormon prolaktin ternyata bagus sekali untuk menekan ovulasi ataupun fungsi telur yang menghasilkan sel telur. Benar. Nah baik Pak Dokter, apa benar kondisi psikologis seorang ibu itu dapat mempengaruhi produksi ASI di sini Pak Dokter? Ya sangat benar juga ya. Jadi memang pada proses menyusui tadi ada peran faktor psikologis ya, ikatan emosional antara bayi dengan si ibu pada proses menyusui tersebut. Nah hal ini ya itu adanya hormon oksitosin di sini yang berperan ya. Jadi hormon oksitosin itu diproduksi kalau terjadi suatu kondisi rileks pada ibu. Kalau misalnya ibunya dalam kondisi yang cemas ya, atau barangkali dia nyeri, kesakitan, tidak nyaman, tentunya produksi oksitosin yang terbentuk ini juga akan terhambat. Nah, kalau oksitosin ini terhambat, tentunya produksi daripada ASI ini juga akan terhambat. Oleh karena itu sangat penting sekali ya. Jadi ibu ini pada saat menyusui itu dalam suasana yang tenang, suasana yang nyaman, rileks ya, sehingga produksi daripada hormon oksitosin ini menjadi lebih bagus, yang tentunya akan berdampak terhadap lancarnya produksi ASI, sehingga anak itu bisa atau bayinya bisa mendapatkan ASI dengan kuantitas yang baik. Nah baik Pak Dokter, kondisi apa saja yang bisa meningkatkan hormon oksitosin tersebut Pak Dokter? Ya seperti tadi ya, jadi yang kondisi ibu ya, ada perasaan ibunya ya pada saat proses menyusui, kemudian adanya curahan kasih sayang daripada ibu ke bayinya ya, kemudian juga celotehan ya, mungkin bayinya sudah mampu ya mengucapkan sedikit kata atau bersuara, tentunya ini akan memberikan suatu hal yang positif buat si ibu. Demikian juga tangisan ya, tangisan bayi ya kadang dirindukan juga ya pada saat proses menyusui tersebut.
sehingga itu akan memberikan rangsangan terhadap meningkatkan produksi hormon oksitosin. Kemudian hal lain tentunya adalah dukungan dari suami, ya, dan dukungan dari ayah, ya. Pada saat ibunya menyusui tentunya suami juga harus memberikan dukungan yang optimal, ya. Misalnya pada saat menyusui tersebut, ya, harus memberikan support yang bagus, ya. Kemudian membantu juga barangkali, ya, ibunya, sehingga ibu itu merasa disupport juga, ya, pada saat mengganti popok atau pada saat bayinya menangis, barangkali harus dipeluk, digendong. Itu merupakan suatu rangsangan psikologis yang positif, sehingga itu akan meningkatkan produksi oksitosin si ibu. Ya, dari sini bagaimana pemberian ASI apabila seorang ibu itu dengan pekerjaannya sangat sibuk sih Pak Dokter, ataupun ibu itu sibuk bekerja. Nah, bagaimana cara memberikan ASI kepada bayinya? Baik, ya, ini yang mungkin, ya, sering sekali, ya, yang kita hadapi, ya, dengan kompleksitas kegiatan, ya, yang semakin meningkat. Tentunya bukan menjadi halangan, ya, jadi bisa ASI tersebut diperah, ya, pada kondisi-kondisi misalnya ibunya harus bekerja, ya, atau ada aktivitas kegiatan sosial yang padat, ya. Jadi ASI itu bisa diperah, ya, kemudian baru diberikan kepada bayinya. Nah, proses ini tentunya perlu penanganan yang lain, ya. Jadi bagaimana proses penyimpanannya dan lain sebagainya tentunya harus menjadi perhatian kalau misalnya kita menggunakan ASI yang diperah atau disimpan. Baik sih Pak Dokter, nah, untuk metode pemerahan ASI dan bagaimana sih cara penyimpanannya yang benar? Apakah bisa ditaruh bebas ataupun ditaruh pada tempat yang tertentu gitu Pak Dokter? Bagaimana caranya sih? Ya, jadi tentunya kita harus memberikan perhatian yang lebih tadi, ya, pada saat misalnya kita akan menggunakan ASI yang diperah. Nah, pada saat misalnya kita memerah ASI tentunya ibu harus memperhatikan higienisnya, ya, kebersihan tangan, ya. Tangan harus dicuci dengan bagus, ya, dengan bersih sebelum memerah ASI tersebut dilakukan. Kemudian setelah itu wadah, ya, wadah untuk menyimpan. Tentunya juga harus wadah tersebut harus benar-benar bersih, ya, tidak menggunakan botol kaca atau kontainer plastik dengan bahan yang sembarangan, ya. Jadi memang harus khusus, ya, misalnya bahan itu harus bebas yang namanya bisphenol A, ya. Kemudian hindari juga kantong plastik, ya, yang biasa ataupun botol yang susu yang disposable, karena kadang-kadang wadah ini mudah bocor, ya, sehingga ASI yang tersimpan tersebut bisa terkontaminasi. Tentunya ini akan tidak bagus, ya, untuk si bayi. Kemudian ASI juga mesti disimpan, ya, disimpan sesuai dengan kebutuhan bayi. Kemudian jangan lupa kita menulis tanggal kapan bayi ASI tersebut diperah, ya. Kemudian jangan lupa juga diisi label nama, ya. Ini perlu, ya, untuk regulasinya nanti, ya. Kalau ASI-nya yang sudah duluan disimpan diperah, tentunya itu nanti yang akan kita berikan terlebih dahulu kepada si bayi. Oke. Kemudian jangan mencampur juga ASI, ya, yang telah dibekukan dengan ASI yang masih baru. Ini nggak boleh, ya. ASI sudah beku, mungkin baru isinya setengah, ya, biar botolnya penuh, ya, dicampur dengan susu yang baru diperah, itu nggak boleh, ya. Jadi, ya, satu periode memerah, ya, udah tersimpan dalam satu botol. Kemudian jangan juga menyimpan ASI sisa, ya, yang sudah dikonsumsi oleh adik. Misalnya volumenya 100 cc, ternyata bayinya minumnya 80 cc, sisa 20 cc disimpan kembali, itu tidak boleh, ya. Jadi sekali periode menyusui itu
Ya, kalau tidak habis, ASI yang sisa itu dibuang, ya, jangan disimpan kembali. Itu beberapa hal yang mesti menjadi perhatian kita sehingga bayi itu tetap mendapatkan ASI yang aman dan efektif. Iya. Nah, di sini kalau boleh tahu saya Pak Dokter, ASI itu setelah diperah oleh ibunya itu berapa jam bayinya dikasih Pak Dokter? Apakah 2 jam, lebih dari 2 jam ataupun 3 jam udah nggak boleh dikasih sama bayinya lagi Pak Dokter? Ya, jadi pada proses penyimpanan ASI ini hal yang juga perlu kita perhatikan adalah suhu penyimpanan, ya, suhu penyimpanan daripada ASI perah tersebut. Ya. Nah, kalau misalnya dia disimpan di freezer, ya, yang suhunya sudah mencapai minus, ya, minus 15 sampai dengan minus 4 derajat, ya, jadi waktu bisa lebih lama untuk digunakan. Tapi kalau ASI perah tersebut disimpan di ruang biasa, itu harus segera bisa dipakai, ya. Mungkin waktunya ya sekitar 3 sampai 4 jam itu harus sudah dikonsumsi oleh bayi, ya. Kemudian juga nanti freezernya juga tergantung tadi, ya. Kalau minusnya min 15, kalau kita produksi ASI-nya bagus kan tentunya kita stok jadinya, ya. Jadi ASI itu disimpan untuk disetok, untuk dipergunakan pada waktu berikutnya. Nah, kalau tempat penyimpanannya suhunya bisa mencapai minus 15 derajat Celcius, itu ASI itu masih bisa dipakai dalam waktu 2 minggu, bahkan 6 minggu masih bisa dipakai, ya, kalau suhunya minus 15. Nah, kalau suhu yang lebih rendah lagi, misalnya minus 18, bisa sampai 3-6 bulan, itu masih bisa dipergunakan, ya. Tapi kalau tadi, ya, kalau suhu ruangannya, ya, mungkin dalam waktu 3-4 jam ASI tersebut pasti sudah kita pergunakan. Ya, di sini Pak Dokter, bagaimana itu seorang ibu setelah memerah ASI itu bagaimana cara menghangatkan ASI yang baik di sini Pak Dokter? Oke, ya, jadi kalau ASI yang sudah disimpan, ya, misalnya dalam lemari pendingin atau kulkas, ya, nah ASI perah yang sudah beku tadi mesti dikeluarkan dulu dari freezer, ya. Kemudian dipindahkan ke tempat kulkas yang biasa sekitarnya, artinya bukan di freezer. Itu lebih kurang perlu waktu 24 jam, ya. Kemudian kalau ASI tersebut sudah kita akan mau pergunakan lagi, maka ASI tersebut bisa dihangatkan atau diencerkan, ya, istilahnya, ya, di air yang mengalir, ya. Nah, kemudian setelah itu direndam lagi dengan air hangat sehingga seluruh ASI yang membeku tadi itu sudah cair semuanya, baru bisa diberikan, ya, siap diberikan kepada bayi. Jadi waktunya ya 24 jam, ya, kalau ASI yang beku tadi itu kita mau pergunakan, ya, waktunya 24 jam. Nah, di sini Pak Dokter, untuk bayi yang meminum ASI perah tentunya memakai botol atau botol kaca, Pak Dokter. Ada nggak trik-trik ataupun cara di sini untuk membersihkan botol kaca ASI yang benar biar tetap steril gitu Pak Dokter untuk bayi? Ya, jadi hal ini juga sangat-sangat penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama tentunya kebersihan, ya. Jadi botol yang kita pakai itu kalau bisa jangan digunakan berulang, ya. Misalnya baru 1 jam itu digunakan botol A, lagi 1 jamnya masih digunakan botol A, padahal botol ini belum dilakukan upaya sterilisasi, ya. Jadi pertama tentunya harus dicuci botol tersebut dengan baik, dengan bersih, ya, satu persatu, ya. Antara tutup dengan botolnya itu mesti terpisah prosesnya. Kemudian sterilkan juga botol ini, ya. Misalnya kalau kita tidak, sekarang kan pilihannya bisa ada alat yang praktis, ya, alat steril secara praktis, atau memang kalau tidak punya alat tersebut kan bisa direbus, ya, direbus hingga mendidih. Kemudian harus dipisahkan antara botol dengan tutupnya, ya. Setelah itu baru
dibiarkan ya lebih kurang 5 sampai 15 menit. Baru diangkat, dikeringkan ya, kemudian lalu dilap. Tentunya lapnya yang harus bersih ya, jangan dipakai lap yang berulang kali ya, memang harus menjadi perhatian benar ya, sehingga botol yang akan digunakan untuk memberikan minum kepada bayi itu adalah botol yang sudah diolah ya, proses sterilisasinya dengan benar dan kebersihannya sudah terjaga dengan bagus. Baik, nah di sini bagaimana cara seorang ibu untuk mengatasi, setiap ibu pasti pernah mengalami ketersumbatan ASI gitu Pak Dokter ya, atau yang disebut dengan mastitis. Nah bagaimana di sini seorang ibu caranya untuk mengatasi masalah tersebut Pak Dokter, agar ASI-nya tetap lancar untuk si bayi? Jadi salah satu masalah yang sering juga dihadapi oleh ibu yang menyusui itulah radang ya, radang payudara yang dikenal dengan nama mastitis. Jadi apabila terjadi mastitis atau bengkak ya, bengkak payudara ya, atau kemerahan pada payudaranya, yang pertama tentunya bisa lakukan kompres ya, kompres dengan air hangat dan air dingin secara bergantian. Kemudian proses menyusui ataupun memerah ASI tetap bisa dikerjakan secara rutin, tentunya dengan lebih lebih berhati-hati ya, lebih pelan-pelan ya, jangan sampai nanti menimbulkan rangsangan nyeri yang berlebihan ya. Nah selanjutnya juga tentunya proses menyusui itu harus dilakukan secara bergantian ya, apabila payudaranya sudah kosong ya. Jangan sampai nanti produksi ASI-nya masih kencang ya, proses menyusuinya dialihkan ke payudara yang lain. Ini kan itu kadang juga terjadi sumbatan proses pengeluaran ASI-nya. Itu juga bisa menimbulkan terjadi mastitis. Jadi diganti ke payudara sebelahnya apabila payudara yang satunya sudah kosong ya, baru kita beralih ke payudara yang lagi satu. Baik, nah di sini kan sering para ibu itu memberikan susu formula kepada bayinya dengan menggunakan botol gitu ya. Nah kadang-kadang di sini bayi itu bingung untuk mencari puting ibunya sendiri gitu Pak Dokter, karena keseringan memakai botol ataupun emping. Nah bagaimana cara mencegah agar bayi tidak bingung terhadap puting ibunya sendiri di sini Pak Dokter? Nah ini juga memang sering bingung puting istilahnya ya, sering terjadi pada bayi yang menyusui ya, yang menyusui langsung, kemudian di lain waktu diberikan dengan dot ya atau empeng ya. Jadi itu ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan ya. Jadi memang sih kalau pada saat memberikan ASI perah itu kan kita menggunakan ini ya, dot ya, ataupun botol susu ya. Jadi bisa dipakai yang lain ya, biar tidak bingung nih bayinya. Bisa pakai sendok, atau bisa pakai cup feeder, atau bisa barangkali pakai pipet atau squid ya. Kemudian jangan juga memaksakan bayi ya. Jadi proses menyusui adalah proses yang menyenangkan buat bayi ya. Jangan nanti ada suatu paksaan itu misalnya ya, bayinya nggak mau menyusui atau menetek langsung, itu dipaksa nanti harus dicekokin dengan menggunakan dot ya. Itu kadang juga akan bisa menimbulkan terjadinya bingung puting pada bayi. Bisa pakai yang lain ya, medianya bisa sendok atau bisa cup feeder atau bisa pakai pipet atau squid, jadi untuk bisa menghindari terjadinya bingung puting. Iya, baik Pak Dokter. Nah di sini ibu yang sedang menyusui itu apakah boleh mengkonsumsi obat, gitu Pak Dokter? Nah kira-kira hal apa saja yang harus diperhatikan di sini oleh ibu yang sedang menyusui Pak Dokter? Yang sering menjadi pertanyaan juga ya, emang ya kalau ibunya sakit, itu misalnya ibunya minum obat ya. Jadi tentunya harus menjadi perhatian ya,
bagi ibu yang menyusui, ya obat-obat mana sih yang kira-kira akan pengaruhnya besar terhadap si bayi. Ya, ada beberapa obat yang ya harus juga kita diperhatikan. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya kalau sakitnya ringan, ibunya misalnya sedikit meriang gitu ya, barangkali belum perlu obat, ya upayakan jangan minum obat dulu. Ya, mungkin meriangnya bisa karena ibunya dehidrasi atau mungkin karena ibunya kelelahan, ya kali perlu istirahat dulu. Ya, kalau dia dehidrasi kurang minum, ya coba minum dulu. Ya, kalaupun terpaksa minum obat, tentunya harus diperhatikan ya jenis dari obat yang dikonsumsi secara teliti. Misalnya contohnya ya paracetamol itu kan sudah lumrah ya, sudah sangat-sangat mudah kita dapatkan ya di tempat kita ya, juga sebagai obat penurun demam ya. Efek terhadap bayi itu juga bisa kalau dia alergi, barangkali bayi itu terhadap paracetamol ya bisa muncul nanti kulitnya menjadi kemerahan. Itu yang bisa ya, misalnya diphenhidramine. Diphenhidramine ini sering ya itu pada obat pilek. Ibunya pilek kemudian mengkonsumsi obat kandungannya diphenhidramine, efeknya terhadap bayi misalnya ya bisa bayi mengalami kolik juga bisa, atau bayi itu memang jadi ngantuk ya, memang kalau salah satu efek samping daripada diphenhidramine kan mengantuk. Bayi itu bisa mengantuk nanti ya kalau ibunya mengkonsumsi obat yang mengandung diphenhidramine. Kemudian misalnya kodein juga ya, kodein itu obat batuk ya, bukan batuk. Barangkali kalau batuknya keras sampai ibunya minum kodein juga harus hati-hati ya, efek terhadap bayi juga bisa mengantuk. Kemudian denyut jantung bayi itu bisa menjadi lebih lambat atau istilahnya bradikardie. Obat pilek yang lain misalnya pseudoephedrine ya, pseudoephedrine itu salah satu efek sampingnya adalah bisa membuat berdebar. Nah, kalau itu dikonsumsi oleh ibu kemudian lewat ASI, nah, tentunya pseudoephedrine ini juga bisa dikonsumsi oleh bayi. Akibatnya pada bayi, bayi itu kalau dia berdebar-debar bisa rewel, kemudian menyusui atau minumnya juga bisa terganggu. Nah, itu beberapa obat yang mesti menjadi perhatiannya pada ibu hamil ya, ibu menyusui ya, yang harus menjadi perhatian ya. Jadi jangan sembarangan minum obat ya, harus diseleksi. Kemudian kalau memang bisa ditunda minum obatnya, sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Ya baik Pak Dokter. Nah terakhir di sini adakah pesan kepada para ibu yang sedang menyusui agar si bayi tetap sehat dan ibunya juga tetap sehat di dalam menyusui sang bayi sih Pak Dokter? Oke, jadi ada ibu-ibu ya yang baru melahirkan, baru memiliki baby ya yang lucu-lucunya ya, tentunya harapan kita adalah ibu bisa memberikan ASI secara eksklusif. Jadi ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan untuk bayi dari usia 0 bulan hingga 6 bulan tanpa ada makanan tambahan yang lain. Karena pemberian ASI eksklusif itu memberikan banyak sekali manfaat khususnya ya kepada bayi dan juga manfaat kepada ibu. Jadi mari kita sukseskan ya ASI eksklusif ini untuk bisa mendapatkan anak-anak ya, bayi-bayi yang tumbuh secara optimal ya, memiliki proses tumbuh kembang yang baik sehingga bisa dihasilkan generasi emas ya untuk bangsa dan negara kita di masa yang akan datang. Pak Dokter ya, nah itu dia buat para ibu yang baru saja melahirkan, ayo kita pergunakan ASI eksklusif kita ya untuk menyusui sang bayi agar tetap sehat dan terhindar tentunya dari infeksi di tempat warga kotanya. Nah baik Pak Dokter, terima kasih atas informasi terkait ASI eksklusif di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat warga kota dan tentunya bermanfaat buat para ibu-ibu yang sedang menyusui sang buah kita di kesempatan hari ini. Baik warga kota, nah itu dia bidang-bidang kita tadi bersama Dr. Anagomadi Sucipto, MSc SPH gitu ya, dengan tema kita sukseskan ASI untuk generasi emas.
Baik, saya tutup bincang kita